Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita sadari adalah bahwa dalam perubahannya kita hidup, kita hanya mendandani jasad kita ini. Kita terlalu memperhatikan darah, daging, tulang, kulit, urat bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Kita terlampau banyak memperhatikan benda mati yang ada di tubuh kasar yang bernama zahir ini. Kalau sedikit saja kesalahan pada darah, maka kita segera ke dokter. Kesalahan sedikit pada tulang, daging, kulit, urat, dan bulu. Kesalahan terjadi pada kulit saja, dijaga, dirawat, diawetkan dengan didandani, dengan di make upi, begitu indah, cantik, dan tampan sedemikian rupa. Jantung pun demikian, kalau bermasalah langsung diperhatikan. Empedu, limpa, hati, dan paru-paru, semua elemen-elemen raga ini diperhatikan, dirawat dan dijaga betul-betul. Dikasih makan yang sehat, dikasih makan yang baik, dijaga makanan yang masuk, makanan yang keluar, dijaga betul. Padahal kita tidak pernah menyadari bahwa satu-satunya kemuliaan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok lusa nanti bukan yang kita dandani ini, raga ini, darah, daging, tulang, dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru, urat, dan bulu. Bukan ini yang dimuliakan Allah nanti, karena yang bakal dimuliakan Allah nanti, diperhatikan Allah nanti, yang bakal mempertanggungjawabkan kehidupannya daripada benda mati ini nanti adalah yang tidak pernah kita perhatikan dan tidak pernah kita jaga, ialah nafas kita itu. Nafas atau jiwa kita itulah yang tidak pernah kita perhatikan. Jasad ini kita kasih makan yang enak, 4 sehat 5 sempurna, kuliner-kuliner yang bagus, dengan rakus dan serakahnya kita membuat jasad ini gemuk, sehat, bagus. Tapi jiwa tidak dikasih makan, jiwa tidak pernah diperhatikan, napas tidak pernah diperhatikan, keluar masuk begitu saja tidak diperhatikan. Yang kedua, pada saat kita meninggalkan dunia, begitu juga ketika yang mulia di dalam diri ini, ketika ditiupkan oleh Allah bernama Nur Muhammad atau Ruh Muhammad, ditiupkan ke dalam jasadnya Adam, itu sangat mulia. Ketika mau pulang meninggalkan raga yang hina dina ini, dia akan peluk bersama napas atau jiwa yang bernama nyawa. Jadi napas atau jiwa ketika dipeluk oleh Nur Muhammad, gabungan campuran antara Nur Muhammad dengan nafas atau jiwa, namanya nyawa. Nyawa ini kalau mau pulang tidak diperhatikan. Justru orang bangga itu mengusung bangkai. Karena kalau nyawa sudah tinggalkan raga, maka raga ini bangkai. Tapi bangkai ini karena masih ada hidup nyawa di dalam dirinya, masih ada nyawa di dalam bangkai ini, sepanjang hidupnya dia seorang pejabat, dia seorang ustaz yang terkenal, dia seorang ulama yang terkenal, semua terkenal di bumi itu hanya karena ada kemuliaan Nur Muhammad dan jiwa masih berada atau nafas masih berada di dalam tubuh raganya. Kemudian kemuliaan pangkat, jabatan, dan kedudukan raganya yang mulia, jasadnya yang mulia, dia lulukan sampai dengan meninggalkan dunia. Orang tidak perhatikan lagi bahwa hakikat yang memuliakan dirinya itu yang harus mulia, bukan raga. Tetapi justru orang keliru sehingga mengusung raga, mengusung jenazah atau mayat yang hakikinya kosong, melompong karena sudah terjadi bangkai adanya. Justru begitu banyak orang berjubel-jubel mengusung, lalu keluarga, handai taulan, dan kerabat merasa bangga bahwa subhanallah, sangat mulia hamba Allah ini, ustaz ini sangat mulia, pejabat ini sangat mulia, presiden ini, menteri ini, gubernur ini, bupati ini, semua pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi di muka bumi ini sangat mulia. Sehingga begitu banyaknya manusia ketika mengantarkan jenazah, padahal yang diantarkan itu sesungguhnya adalah bangkai. Tidak beda dengan binatang, bangkai kosong itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Yang harus kita sadari itu adalah bahwa pada saat jelang sakaratul maut, jelang perpisahan antara nyawa yang mulia, Nur Muhammad yang mulia, dan nafas ini, mau meninggalkan raga yang hina dina ini, itulah yang diperhatikan. Apakah
ribuan safnya para malaikat datang jemput dan datang antar pulang. Kalau jasadnya juga banyaknya manusia yang mengusung jenazah menuju kuburan, kemudian jiwa napasnya ini juga dipeluk oleh Nur Muhammad, dibawa pulang, dikawal oleh ribuan para malaikat, maka Masya Allah, itulah kemuliaan dunia akhirat, zahir wal batin. Itulah yang dicari-cari. Kita khawatir jangan sampai jenazah atau bangkai kita, raga ini dimuliakan begitu banyaknya manusia mengantar menuju kuburan, tetapi justru jiwanya tersiksa karena bukan dijemput oleh malaikat tapi dijemput oleh iblis. Akhirnya berbau busuk jiwa itu melewati dan para malaikat pun jijik merasakan. Padahal semasa hidupnya beliau adalah mulia dan dimuliakan sekali. Nah, ini yang banyak kita keliru memandang. Oleh karena itu maka sedikit sekali orang belajar mau mengenal diri, memuliakan diri, memuliakan hakikat dirinya. Karena yang benar dan betul itu adalah di balik raga yang bernama diri ini atau jiwa ini dipeluk oleh Nur Muhammad, kemudian pulang dengan kemuliaan diantar oleh ribuan saf para malaikat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga Nur Muhammad pulang, ruh ini pulang, tidak disertai oleh jiwa. Jiwanya itu dirampas oleh iblis. Jiwanya bisa jadi disantet, diguna-gunain sehingga bukan menuju ke alam barzah, tetapi justru dikurung, diikat di alam jin, di alam bumi, alam gaib. Subhanallah. Nah, yang kita inginkan ini adalah Nur Muhammad pulang memeluk jiwa atau jiwa tenggelam fana di dalam Nur Muhammad. Sehingga kita belajar mengenal diri ini adalah training, latihan. Mutu qabla an tamutu. Kita latihan mati sebelum kita mati benaran. Kita latihan fana, tenggelamkan nafas yang mulia, jiwa yang mulia ini, jiwa Rabbani ini ke dalam Nur Muhammad yang mulia. Kemudian sisalah Nur Muhammad untuk tenggelam ke Nurul Izzati. Maka mudah-mudahan ketika kita dalam waktu yang ditentukan Allah, ajal kita nanti, insya Allah kemuliaan husnul khotimah yang kita dapatkan. Biar tubuh kasar kita ini karena tidak terkenal dan tidak tenar, tidak populer, dihantar hanya 4 orang. Yang penting jiwa kita dan tenggelam di dalam Nur Muhammad ketika meninggalkan dunia, meninggalkan raga, dihantar oleh ribuan para malaikat dan wangi seperti kasturi, bahkan melebihi kasturi ketika melewati pintu-pintu langit. Itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini, dalam perantauan yang sementara di atas muka bumi ini, agar jangan sampai kita dihargai dengan bangkai ini, tetapi jiwa tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita utamakan jiwa yang benar ini. Kehidupan yang benar adalah kehidupan jiwa dan Nur Muhammad. Sedangkan bayangan dan kepalsuan ada pada raga yang hina dina ini. Nafas kasar dan nafas halus. Nafas kasar itu nafas bumi. Nafas halus itu nafas Rabbaniyah. Nafas kasar dan nafas halus berwujud satu profil jiwa yang diapiti oleh 2 hawa. Satu hawa Rabbaniyah, hawa mutmainnah, hawa yang mengkawal pada jiwa sebelum jasmani tercipta. Satunya lagi hawa bumi, hadir saat mani dan ovum tercipta. Mengapa dikatakan hawa bumi? Karena hawa ini bersumber dari saripati makanan bumi. Hawa bumi ini yang berpotensi mengajak pada hubbud dunia, cinta dunia. Hawa bumi yang telah bersih dan suci akan fana di dalam hawa Rabbaniyah, akan fana di dalam hawa mutmainnah. Maka muncul laduni, daya kekuatan ghaibiyah, kemudian tenggelam dan fana di dalam jiwa mutmainnah. Setelah tenggelam di dalam jiwa mutmainnah ini tenggelam di dalam hati yang ghaib, ghadibun, Nur Muhammad, negeri Nur Muhammad. Maka muncullah suara hati, Allah, 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 Allah. Indah suara itu di balik ladang ghadibun. Dengan nikmatnya kita merasakan ketenangan jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati yang tenang,
Insya Allah, maka muncullah suara hati tadi, Allah, Allah, Allah. Kemudian lama kelamaan suara ini akan hilang, fana, lebur dia. Maka mi'rajlah hamba itu untuk kemudian Nur Muhammad yang di dalamnya ada jiwa yang tenggelam, lebur, tetapi siap pula untuk tenggelam dan fana, lebur di dalam nur zat Allah. Jadi suara hati tadi, Allah, 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 lama kelamaan dia akan hilang, fana, lebur dia. Ketika lebur, Allah mengangkat hijab. Peranan daripada Nur Muhammad itu mulai berperanan. Ada dua peranan Nur Muhammad di kala itu, yaitu memberi kesadaran dan memberi penerangan. Sehingga hamba Allah itu akan ketika mi'raj, dia menyaksikan perjalanan dirinya. Perjalanan jiwa mutmainnah yang penuh dengan cahaya. Perjalanan manusia bercahaya. Insya Allah. Seperti itu. Berangkatlah dia dari negeri malakut, dari negeri syahadah, dari negeri jabarut, dari pintu langit pertama sampai pintu langit ketujuh. Berangkatlah dia diperlihatkan, dipertontonkan dengan kasaf mukassafa, berbagai macam keindahan-keindahan, pemandangan-pemandangan alam-alam ghaibiyah, alam al-kautsar syari, alam para wali, alam para malaikat, alam para nabi. Insya Allah berbagai macam hasanah rahasia keindahan negeri malakuti ruh wa al-malakuti nur dipertontonkan. Kemudian jiwa mutmainnah yang penuh dengan cahaya Nur Muhammad yang berangkat dari alam ghaibun, hati yang gaib tadi akan tenggelam, lebur di dalam nur zat Allah, di ubun-ubun ruang hampa ghaibiyah, rahasia di atas rahasia, nur ketemu nur ala nur, nur ketemu nur, cahaya di atas cahaya. Maka dengan seketika mengalir pula rahmat mani dan ofum, kenikmatan jasmani hakiki pun kembali ke alam bumi. Pulangnya sang kekasih meninggalkan rahmat cinta yang penuh dengan kenikmatan husnul khatimah. Ini adalah merupakan tahapan-tahapan perjalanan yang panjang, singkat, tetapi butuh mujahadah, butuh kesabaran, butuh kepatuhan dan istiqomah serta ketelatenan kita di dalam merangkak. Kemudian kita berjalan, kemudian kita melihat, kemudian kita berbicara dengan kalam dan lisannya, kemudian kita menjadi umi, menjadi buta, menjadi bodoh, menjadi buta huruf, lalu kita tidak lagi berbunyi dan tidak lagi berhuruf karena kita telah tenggelam di dalam ruang hampa. Zat yang tiada tetapi ada, zat yang kosong. Kita alif dalam keberadaan sebagai nafas dan jiwa mutmainnah. Kita akan fana dan tenggelam ke dalam titik yang bernama Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini akan tenggelam di dalam zatnya, hampa, kosong. Itulah kehidupan yang ada, hanya ada tiga, kosong, titik, alif. Insya Allah. Rahasia perjalanan ini adalah merupakan rahasia yang harus dialami, dilakoni dan dirasakan. Bukan sekedar sebuah cerita, bukan sekedar sebuah wacana, bukan sebuah diskusi yang menjadi menyenangkan bagi kita untuk kita dengar dan kita nikmati. Bukan sebuah khayalan, bukan sebuah fantasi ghaibiyah yang menjadi renungan dan bahan cerita berkepanjangan dari hari ke hari dan waktu ke waktu. Tetapi semuanya ini adalah merupakan sebuah perjalanan kenyataan yang ada. Faktual ghaibiyah, aktualisasi ghaibiyah, mi'raj yang ghaib tetapi nyata. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.